Kami menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Mu di dalam ibadah kami pagi hari ini. Apapun yang kami persembahkan, pujian kami, penyembahan kami, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami mau buka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang hidup, memberikan kami kekuatan baru. Terima kasih Bapa. Kami mau duduk diam dan terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, tidak terasa kita ada di bulan Juli. Ya. Tema kita bulan Juli adalah kualitas hidup. Ya. Tapi pagi hari ini saya berbicara tentang nilai kehidupan. Ketika kita memiliki nilai, itulah yang membuat kualitas hidup kita menjadi luar biasa di hadapan Tuhan. Tentu nilai seperti apa yang Tuhan mau inginkan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya agak malu juga saudara ya. Ternyata pemimpin pujiannya pakai jas. Saya nggak pakai jas ini. Agak malu sendiri juga. Ya. Tapi masih pantas bukan? Masih pantas ya. Seperti tamu katakan, Ciamis ini saya lihat seperti orang berpesta. Ya kalau pakai baju. Ya. Tamu sendiri loh yang ngomong di mimbar ini. Jadi mereka melihat kita kalau ada tamu, banyak masukan-masukan dari tamu. Ya. Musiknya bagus, pujiannya ya semangat. Ya. Bahkan sampai pakaiannya pun diperhatikan. Gitu. Makanya saya agak malu juga. Ya, pimpin pujian pakai jas. Ya, tapi tidak apa-apa. Kita melihat satu nilai. Ada tokoh yang luar biasa. Tokoh yang tidak asing lagi bagi setiap kita. Seringkali disinggung hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Ketika kita memiliki nilai menurut pemandangan Tuhan, bukan menurut manusia, saudara. Manusia bisa salah menilai tentang kehidupan. Tapi kalau Tuhan menilai kita itu pasti. Ya. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkualitas. Pernah saya katakan di tempat ini, kita perlu dalam kehidupan kita, dalam kita beribadah, kuantitas oke, tapi jangan lupa kualitas juga. Ada banyak gereja tidak memperhatikan kualitas. Yang penting jemaatnya banyak. Mau ini, mau itu, terserah. Yang penting jemaat banyak. Persembahannya banyak. Perpuluhannya banyak. Bukan itu, saudara. Banyak gereja tidak memperhatikan kualitas dalam pengiringan akan Tuhan. Sehingga tidak terjadi pertumbuhan. Yang ada perselisihan. Kita ibadah banyak. Tapi pulang dari tempat ini saling benci satu dengan yang lain. Tidak ada kualitas. Itu sebabnya kita mau belajar dari tokoh yang satu ini. Yang memiliki kualitas bahkan dipuji Tuhan. Dalam Ayub
pasal yang pertama. Manusia adalah makhluk termulia yang diciptakan oleh Allah, jauh lebih segala yang diciptakannya yang lain. Sebagai makhluk yang termulia tentu kita memiliki nilai. Sadar tidak sadar kita memiliki nilai yang luar biasa. Tapi seringkali kita tidak sadar, saudara. Sebagai ciptaan yang termulia, maka seharusnya kita menyadari bahwa hidup kita bernilai di hadapan Tuhan. Ayub pertama, ayat yang pertama saya akan bacakan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub adalah seorang pribadi yang menyadari bahwa hidupnya bernilai sehingga ia membuktikan dalam hal tersebut berbagai aspek kehidupan. Kalau kita melihat di sini bahwa ada seorang laki-laki, dia manusia biasa sama seperti kita. Sama seperti kita. Jadi tidak ada bedanya. Yang menjadi mungkin berbeda dengan kita dan tokoh ini adalah tentang nilai yang dimiliki. Saya tidak tahu saudara punya nilai apa. Ya. Kehidupan yang bernilai bukan sekedar terletak pada kekayaan yang dimiliki, tapi pada karakter. Jadi beberapa hal yang penting kita perhatikan supaya hidup kita bernilai di hadapan Tuhan. Yang pertama, memiliki karakter seorang anak Tuhan. Dan ini Ayub buktikan bahwa Ayub seorang yang takut akan Tuhan. Di situ dikatakan ia menjauhi kejahatan, dia jujur. Jadi karakter merupakan hal yang amat penting sehingga Tuhan memberikan perhatian khusus kepada hal itu. Dalam Ayub 1 ayat 8 kita melihat perhatian Tuhan dalam kehidupan Ayub. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Perhatikan dengan baik, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Allah sendiri memberi penilaian kepada iblis, apakah engkau melihat hambaku? Ada satu pujian yang luar biasa, saudara. Ya. Jadi ciri karakter anak Tuhan dalam pembacaan ini saleh. Saleh ini adalah moral yang baik. Ya. Memiliki moral yang baik. Jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi kita melihat saleh atau moral yang baik. Ayub adalah seorang pria yang memiliki moralitas yang baik. Kekayaan Ayub tidak membuatnya berlaku menyimpang dari kebenaran Allah. Ia menjaga perilakunya sehingga di mata Tuhan pun Ayub mendapat penilaian yang luar biasa. Dia menjaga kehidupannya. Memiliki moralitas yang baik. Dia menyadari bahwa apa yang dia miliki semata-mata karena Tuhan.
Dia tidak lupa diri, saudara. Ayub ini, dia menyadari. Ya. Seringkali banyak orang ketika diberkati Tuhan, seringkali kita lupa diri. Siapa kita? Tapi Ayub, dia membuktikan bahkan penilaian Tuhan pun sangat luar biasa. Karakter. Perlu saudara. Berapa bulan yang lalu saya pernah katakan di tempat ini. Ketika kita memiliki karakter yang baik, kita ini cepat naik saudara. Baik di dalam pekerjaan. Ya. Cepat naik. Tapi untuk menopang kita di atas. Apa? Harus punya integritas. Banyak orang tidak memperhatikan karakter. Dia hebat, bisa fasih lidah tapi karakternya jelek. Banyak pelayan Tuhan. Punya talenta luar biasa. Tapi karakternya jelek. Moralnya bobrok. Pada pagi hari ini kita mau belajar dari kehidupan Ayub ini. Ya, salah satu yang dimiliki Ayub yaitu moral yang baik. Yang kedua yang dimiliki jujur. Jujur di sini berbicara tegak lurus. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 5 ayat 37. Tegak lurus. Ayub memiliki kekayaan yang sangat banyak bukan karena ia melakukan hal yang tidak jujur. Tidak. Jujur di sini dalam Matius pasal 5 ayat 37 di situ dikatakan jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi perilaku yang jujur, karakter yang jujur. Saudara di dunia ini ya jarang kita mungkin kalau perusahaan salah satu persyaratannya jujur. Ya. Ketika ponakan saya melamar, saya katakan apa yang diwawancarai? Banyak yang mendetail aja. Jujur, bisa dipercaya. Loyalitas, kesetiaan. Paling itu saudara. Ayub memiliki kejujuran. Dia memiliki harta yang banyak bukan karena dia menyimpang atau tidak jujur, berlaku curang, tidak. Tapi ia tegak lurus dalam pengiringannya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan iya jika iya, katakan tidak jika itu tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat saudara, apa yang kita miliki, nilai apa yang kita miliki dalam pengiringan kita kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan perhatian khusus kepada setiap kita. Seperti perhatian Tuhan kepada Ayub. Karena ia memiliki karakter yang baik. Memiliki moral yang baik. Memiliki kesalehan. Kejujuran. Dia tidak neko-neko saudara. Berikutnya di situ dikatakan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini takut yang penuh dengan penghormatannya kepada Tuhan. Ya. Jadi karakter ini seharusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Ayub hidup takut akan Tuhan. Ia menghormati Tuhan di dalam hidupnya. Penghormatan kepada Tuhan berhubungan dengan
sikap hidup kita, perilaku kita. Saya tidak tahu sikap saudara ada di dalam ibadah ini. Ini salah satu takut akan Tuhan saudara. Berbicara tentang sikap kita menghormati Tuhan. Menghargai firman. Jangan salahkan Tuhan saudara kalau kita tidak merasakan apa-apa. Tidak merasakan lawatan Tuhan. Karena apa? Sikap kita menentukan berkat Tuhan dalam kita beribadah. Ayub memiliki sikap takut akan Tuhan. Ya, sehingga kita melihat bagaimana ia menjauhkan kejahatan. Menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Dia tidak peduli dengan kiri kanan, dengan sahabat-sahabat. Dia mempertahankan nilai. Nilai yang menjadi satu perhatian Tuhan dalam hidup Ayub. Sehingga bagaimana Ayub diberkati Tuhan. Bagaimana Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Karena apa? Dia tetap memiliki sikap hormat kepada Tuhan. Menjauhi kejahatan. Karakter, kita melihat dulu ayat ini. Meninggalkan dosa, melarikan diri, menghindari. Jadi karakter ini berhubungan dengan komitmen untuk tidak berkompromi dengan dosa. Kita melihat satu contoh dalam Kejadian 39. Kejadian 39. Ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Ayat yang ke-7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkannya segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, perhatikan dengan baik. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Seorang anak muda yang luar biasa memiliki komitmen di hadapan Tuhan. Dia tidak mau kompromi dengan dosa. Seorang anak muda saudara, kalau diperhadapkan seperti ini, ya, di zaman sekarang, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi tidak dengan Yusuf. Dia menjauhkan kejahatan. Dia tidak main-main dengan dosa, bahkan dia tinggalkan dosa. Dia lari. Kalau kita baca ayat selanjutnya. Ia tinggalkan bajunya, ia lari. Ini Yusuf. Menjauhi kejahatan. Akibatnya saudara, apa yang dimiliki Yusuf ini satu nilai yang luar biasa menjadi satu perhatian Tuhan di dalam kehidupannya. Ayat yang terakhir, ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi ending hidupnya luar biasa. Mungkin ketika ia meninggalkan istri tuannya, difitnah, Yusuf melakukan ini, dimasukkan dalam penjara. Seringkali apa yang dialami Yusuf, kita juga alami seperti itu saudara. Ketika kita mempertahankan kehidupan kita, hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi seringkali kita mendapatkan fitnahan.
dipermalukan. Jangan salah, justru di situ Tuhan persiapkan kita untuk promosi yang luar biasa seperti Yusuf ini. Kalau kita membaca di sini, habis meninggalkan istri Potifar, Yusuf dimasukkan penjara karena difitnah. Seolah-olah dipermalukan. Gitu. Ngerti ya? Tapi jangan salah. Justru disitulah promosinya Tuhan dalam hidup Yusuf. Diproses. Orang melihat, wah si Yusuf ini orang gak benar. Dipermalukan, dimasukin dalam penjara. Tapi ending hidupnya apa saudara? Menjadi nomor 2 di Mesir. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Itulah promosinya Tuhan. Tuhan angkat. Jadi saya katakan pada pagi hari ini. Miliki karakter yang baik. Jauhkan kejahatan. Jangan main-main dengan dosa. Jangan merusak hidupmu dengan hal-hal yang tidak baik. Miliki yang namanya takut akan Tuhan. Inilah karakternya Ayub. Kekayaan yang dimiliki Ayub tidak membawa dia terjerumus ke dalam dosa. Sebaliknya ia hidup di dalam kebenaran. Karena senantiasa menjauhi kejahatan. Kita melihat satu contoh lagi saudara. Daniel. 3 ayat. Daniel pertama dulu. Ya, Daniel pertama. Bahwa mereka juga tidak kompromi dengan dosa. Daniel pertama. Ayat yang kedua. Tapi kita baca ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Awalnya saudara, ya, mereka tidak mau menajiskan diri mereka dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan santapan raja yang dipersembahkan kepada dewa-dewa baru dikasih. Tidak. Mereka berkomitmen. Mereka tidak kompromi. Apapun tantangan di depan. Sehingga firman Tuhan katakan Tuhan mengaruniakan. Luar biasa saudara. Jadi jangan takut. Jangan takut mempertahankan kebenaran di dalam hidup kita. Walaupun di depan penjara. Jangan. Mari kita memiliki komitmen yang baik, saudara. Ketika kita memiliki komitmen yang baik, untuk kita tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Memiliki nilai-nilai yang luar biasa. Sehingga membuat Tuhan tergerak oleh belas kasihan karena nilai yang kita miliki. Satu contoh lagi supaya kita melihat dalam Yesaya. Kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-38 ayat yang pertama. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati.
Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Perhatikan ayat yang ketiga. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Luar biasa. Apa yang dimiliki Hizkia, nilai apa? Firman Tuhan katakan, hidup di hadapan Tuhan dengan setia dan dengan tulus hati. Aku telah melakukan apa yang baik di mata. Ini yang diutarakan kepada Tuhan. Ketika Hizkia mengutarakan ini, apakah Tuhan tidak mendengar? Tuhan mendengar. Oh iya, dia suruh Yesaya pergi. Katakan kepada Hizkia, dia tidak akan mati. Saya akan perpanjang hidupnya 15 tahun lagi. Ada nilai, saudara. Bukan hanya Hizkia, mari kita memiliki nilai ketulusan kita di hadapan Tuhan. Seperti apa yang dimiliki Ayub ini. Dia memiliki takut akan Tuhan. Dia saleh moral yang baik. Memiliki moral yang baik. Jujur. Kalau ini yang kita miliki, saudara, ya luar biasanya kita. Mereka tokoh-tokoh biasa, sama seperti kita. Mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Bisa. Kita melihat nilai, ya, karakter. Ketika kita memiliki karakter yang baik, ada sesuatu yang luar biasa. Perhatian Tuhan kepada setiap kita. Bukan hanya kepada Ayub saja. Kepada Daniel dan teman-teman. Kepada Hizkia. Tapi kepada kita pada pagi hari ini. Ketika kita memiliki nilai. Berikutnya. Supaya kehidupan kita yang bernilai, yaitu menjalankan peran kita secara bertanggung jawab. Kembali ke Ayub. Ya, menjalankan peran kita ya, secara bertanggung jawab. Ayub pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai kelima. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah besar yang sangat besar. Sehingga seorang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah. Mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuannya mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat yang kelima, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Di dalam hati demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Perhatikan dengan baik saudara, Ayub menjalankan perannya sebagai seorang ayah yang luar biasa. Ya.
Ayub menyediakan seluruh kebutuhan keluarganya. Ayub bekerja keras untuk mempersiapkan masa depan bagi anak-anaknya. Ayub bukan tipe pemalas, tetapi seorang yang rajin bekerja. Ia tahu perannya sebagai ayah yang harus dilakukannya secara bertanggung jawab bagi seisi rumahnya. Jadi mari bapak-bapak, kita harus tahu peran kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai imam dalam keluarga. Ayub menjalankan perannya sebagai seorang imam. Bahkan ayat yang kelima kita melihat bagaimana sebagai imam dalam keluarga Ayub mempedulikan bukan hanya jasmani mereka, tapi rohani mereka pun diperhatikan Ayub. Ketika anak-anaknya mengadakan pesta, ketika mereka pulang, ia menguduskan mereka. Seorang ayah yang baik, seorang imam dalam keluarga yang baik. Dia tidak mau ada dosa di dalam rumah tangganya. Ini Ayub. Dia menjalankan perannya sebagai ayah. Bagaimana kehidupan kita? Khususnya bapak-bapak. Adakah kita menjalankan peran kita sebagai ayah yang baik bagi anak-anak kita? Sebagai suami yang baik bagi istri? Apa justru sebaliknya? Kita membiarkan dosa ada di dalam rumah tangga kita. Masa bodoh dengan keluarga. Ayo buktikan saudara. Coba perhatikan ayat yang kelima, saya baca sekali lagi. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, ini anak-anaknya berpesta. Ya, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Jadi bukan hanya jasmani saja diperhatikan, tapi rohaninya diperhatikan. Ya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah Ayub dilakukan. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Luar biasa. Salah satu berkat Tuhan saudara, ketika kekudusan di dalam rumah tangga dijaga, di situ ada berkat Tuhan. Sekali lagi, jangan biarkan dosa dan jangan main-main dengan dosa, menyakiti istri. Saya pernah datangi seorang anak Tuhan. Bagaimana seorang suami, ya, dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Saya katakan, istri bukan untuk dipukuli, tapi dijaga, dihargai. Bukan untuk pelampiasan, saudara. Bertobat kamu, saya bilang. Kalau kamu tidak bertobat, Tuhan akan ambil nyawamu. Saya udah marah, saudara. Jadi kalau ada suami ya suka mukul-mukul istri, bertobat. Ya, bertobat. Kita bisa marah suami, bisa. Tapi jangan sampai kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi, dipelihara terus. Sudah berbuat dosa, udah pulang malam, dia pukul istri. Aduh, kasihan. Makanya saya tanya sama istrinya, gimana kamu pertahankan gak suami seperti ini? Demi anak-anak Pak, saya bertahan. Saya berdoa buat suami saya katakan ini. Luar biasa. Jadi sekali lagi, ya, Ayub menyadari betul perannya sebagai imam di dalam rumah tangga. Ya, sehingga ya sebagai imam pun ia menegur istrinya. Coba kita melihat. Ayub yang kedua ayat yang ke-10.
Jadi sebagai suami Ayub menegur istrinya karena berpikir seperti perempuan gila. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Seorang istri harusnya menopang, ya. Tapi tidak dengan istrinya Ayub. Dia berkata, masihkah saleh kamu berdoa kepada Tuhan, kutuki Tuhan. Jadi di sisi lain istri Ayub ini tidak menjalankan perannya sebagai seorang istri, ya. Sebagai penolong di saat susah. Sebaliknya ia melontarkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak baik. Jadi ingat istri-istri, jangan seperti istri Ayub melontarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata kasar kepada suami. Hormati suami. Makanya ada di sini perkawinan kudus. Di situ dijabarkan menghormati suami, istri, anak-anak, ya. Jadi istri Ayub ini tidak menyadari perannya, ya. Dia tidak berlaku sebagai seorang penolong yang baik, tapi ia merongrong suami yang mengatakan hal-hal yang tidak baik, sehingga sebagai imam dia tegur istrinya. Ini luar biasa, saudara. Jadi jalankan peran masing-masing. Engkau istri, jalankan peranmu sebagai ibu, sebagai istri. Suami, jalankan peranmu sebagai suami, imam yang membawa keluargamu kepada hal-hal yang luar biasa, kepada takut akan Tuhan. Sehingga kita melihat berkat Tuhan yang luar biasa menjadi bagian hidup kita. Jadi dua yang saya sampaikan, saudara. Sebenarnya masih banyak ini, ya, nilai-nilai. Tapi karena waktu kita, ya, ada dua yang kita pelajari. Miliki karakter dan jalankan peran. Sebagai seorang imam, sebagai seorang istri. Ketika nilai-nilai itu ada dalam hidup kita, apa yang dimiliki Ayub, sehingga Tuhan pun memberkati kita. Perhatian Tuhan pun, ya, di dalam kehidupan kita melihat bagaimana Hizkia memiliki nilai ketulusan. Tuhan tidak tinggalkan, dia berkati Hizkia. Dia perpanjang hidupnya karena nilai. Inilah yang membuat kualitas kehidupan kita berharga di mata Tuhan. Bukan kualitas abal-abal, KW, saudara, bukan. Tapi memang dari hati kita. Kita bisa menjaga sikap kita, perilaku kita, kesalehan kita, kejujuran kita. Sehingga kita boleh bertumbuh ke arah yang baik. Dan Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya tidak tahu apa yang menjadi nilai saudara. Hanya Tuhan yang tahu. Saya tidak tahu karakter apa yang saudara miliki. Tapi hanya Tuhan yang tahu. Ya. Mari kita melihat siapa kita. Kalau kita menyadari siapa kita, kita ini berharga di mata Tuhan. Dia telah menebus kehidupan kita. Untuk mengangkat kita dari lumpur dosa. Karena kita berharga, bernilai di hadapan Tuhan. Sebabnya jangan sia-siakan hidupmu yang berharga itu. Jangan main-main dengan dosa. Jangan rusak hidupmu dengan dosa. Tapi mari miliki yang namanya takut akan Tuhan.